Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 9 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Bapak Ibu, coba kalau seandainya kita naik kendaraan, lalu lampu merah yang harusnya stop berhenti. Silakan kita lihat, kita buka mata kita. Berapa banyak kendaraan yang nerobos, berapa banyak kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Banyak, bukan cuma sepeda, bukan cuma motor, bukan cuma mobil. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Ya, dengan begitu entengnya orang melanggar peraturan, melanggar hukum. Yang mestinya lampu merah itu stop, tiba-tiba dia terus tancap gas tanpa memperhatikan yang sebelah kanannya jalan itu, ya, dimana kendaraannya sudah lampu sudah mulai hijau dan mulai jalan. Ya, itulah dia, ya. Peraturan itu ada dan dibuat, tetapi banyak orang yang melanggarnya. Susah untuk bisa taat pada peraturan. Di dalam bacaan Injil hari ini dikatakan demikian. Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bapak Ibu tahu hukum Taurat itu jumlahnya berapa? Perintah Tuhan dalam hukum Taurat itu berapa? 613. 613 perintah. Ngikuti taati peraturan lalu lintas saja yang sudah jelas ada itu dilanggar. Belum peraturan yang lain. Oh, banyak. Pajak, peraturan pajak. Bayar pajak dengan benar enggak? Asli, itu pajak yang kita bayar itu benar-benar jujur kita isi atau enggak? Dah, Bapak Ibu yang jawab sajalah, ya. Peraturan hidup berumah tangga, ya. Dalam gereja Katolik itu satu untuk satu monogam. Tapi kenyataannya, ya, silakan kita jawab sendiri. Peraturan-peraturan itu bukannya dilaksanakan, tapi dilanggar. Banyak itu yang melanggar. Ya sudahlah, ya. Tapi ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk mematuhi perintah dari Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan untuk meniadakan, tapi menggenapinya. Digenapi bagaimana? Dari 613 itu. Jangankan melakukan 613, 10 perintah Allah itu susah loh untuk dilakukan. Banyak yang melanggar. Ya, tentu saja yang dilanggar itu bukan perintah kelima, tapi perintah-perintah yang lain banyak itu dilanggar. Lalu Tuhan Yesus menggenapi lagi itu, ya, hukum Taurat itu. Katakanlah, cintailah Tuhan Allahmu, cintailah atau kasihilah sesamamu manusia. Dan kedua hukum ini itu diringkas itu saripatinya menjadi dua. Tapi bisa nggak itu kita bisa lakukan? Kita lakukan dalam kehidupan kita. Sungguhkah kita itu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama? Silahkan kita jawab dalam keheningan kita. Saya sudah mencintai Allah atau belum? Saya sudah mencintai mengasihi sesama atau belum? Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus juga, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya, itulah dia Bapak Ibu, ya. Mari kita membaca itu perintah Tuhan dan kita laksanakan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan Yesus menghendaki, ya, kita melakukan. Kita bukan sekadar membaca. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Lakukan itu. Itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sangat membantu kita sebenarnya. Tapi ya itulah dia, kita sebagai manusia kadangkala dengan pembelaan diri kita tidak bisa mengasihi Allah.
dengan pembelaan diri kita itu tidak bisa mengasihi sesama. Oke, tapi yang penting adalah disinilah Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya, perintah-perintah Tuhan itu. Ya kalau kita mau bahagia dalam hidup ini, itu ikuti saja itu perintah dari Tuhan. Ya, mungkin kita ini nggak kuat atau nggak bisa, udah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kalau berdoa itu ya mohon kekuatan dari Tuhan supaya supaya kita, supaya Anda bisa lebih mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Ya, karena perintah itulah ya yang sungguh-sungguh keluar dari mulut Tuhan Yesus, yang saya pikir dan kita pikir itu sangat luar biasa untuk kita lakukan. Nah, semoga dalam kehidupan ini kita sungguh bisa melakukan apa yang menjadi perintah kehendak Tuhan kepada kita sekalian. Ikutilah, laksanakanlah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.